Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani dengan NIM F2019-01002 kelas C1 Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang berhubungan soal kanker. Dimana pertama kita harus mengetahui apa itu kanker. Yang pertama, penyakit kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar di tempat lain dalam tubuh penderita. Sel kanker bersifat ganas dan dapat menginvasi serta merusak fungsi jaringan tersebut. Penyebaran metastasis sel kanker dapat melalui pembuluh darah maupun pembuluh getah bening. Sel penyakit kanker dapat berasal dari semua unsur yang membentuk suatu organ. Dalam perjalanan selanjutnya, tubuh dan mengadakan diri sehingga membentuk massa tumor. Lanjut, jenis-jenis kanker terdiri dari 5. Yang pertama itu karsinoma, di mana karsinoma adalah kanker yang ada pada jaringan epitel yang melapisi permukaan organ, kelenjar dan kerangka tubuh. Contohnya kanker pada lapisan lambung disebut karsinoma. Karsinoma menyerang organ atau kelenjar yang menghasilkan dan mengeluarkan sesuatu seperti payudara yang menghasilkan susu. Karsinoma adalah jenis kanker paling umum, ditemui pada 80% sampai 90% kasus kanker. Yang kedua, leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah kanker pada sumsum tulang yang menghambat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah putih berguna untuk mengatasi infeksi. Sel darah merah diperlukan untuk mencegah kekurangan darah, anemia. Trombosit menjaga tubuh agar tidak mudah memar dan berdarah. Yang ketiga, limfoma. Limfoma adalah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening atau kelenjar sistem limfa yang berfungsi menghasilkan sel darah putih dan membersihkan cairan tubuh atau dari organ seperti payudara dan otak. Limfoma dibedakan menjadi 2. Yang pertama, limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Keempat, mieloma. Mieloma berkembang dalam sel plasma sumsum tulang. Pada kasus tertentu, sel mieloma berkumpul pada satu tulang dan membentuk tumor tunggal yang disebut plasmasitoma. Namun pada kasus lain, sel mieloma menyebar pada beberapa bagian tulang, membentuk banyak tumor tulang. Kanker ini disebut mieloma ganda. Kelima, sarkoma. Sarkoma adalah tumor ganas yang tumbuh pada jaringan ikal penyambung seperti tulang rawan, lemak, otot, tendon, dan tulang. Kanker ini biasanya terjadi pada orang dewasa muda. Contohnya sarkoma yaitu osteosarkoma pada tulang yang dan chondrosarkoma pada tulang rawan. Lanjut, mekanisme kerja dari obat anti kanker. Yang pertama, menghambat sintesis DNA, hambatan dihidrofolik acid reduktase, hambatan basa puring, dan primidin. Yang kedua, merusak DNA, merusak nukleik acid. Ketiga, antimitosis alkaloid. Keempat, rekayasa genetik, inhibisi faktor pertumbuhan. Lanjut, faktor-faktor penyebab kanker. Pertama, senyawa kimia, zat karsinogen. Dalam hal ini, zat perwarna, zat pengawet, bahan tambahan pada makanan dan minuman. Yang kedua, faktor fisika. Dalam hal ini adalah bom atom dan radioterapi agresif. Yang dalam kurung itu radiasi sinar fermion. 3. Virus. Beberapa jenis virus berhubungan erat dengan perubahan sel normal menjadi sel kanker. Jenis virus ini disebut virus penyebab kanker atau virus onkogenik. Lanjut, keempat, hormon. Dalam hal ini adalah zat yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh yang berfungsi mengatur kegiatan alat-alat tubuh.
Pada beberapa penelitian diketahui bahwa pemberian hormon tertentu secara berlebihan dapat menimbulkan kanker pada organ tubuh yang dipengaruhinya. Obat anti kanker. Anti kanker atau yang sering disebut obat sitostika merupakan suatu obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mekanisme proliferasi sel kanker. Obat ini bersifat toksit bagi sel kanker itu sendiri maupun sel normal yang progresinya cepat, khususnya sel pada sumsum tulang belakang, sel pada epitel gastrointestinal, dan sel folikel rambut. Terapi anti kanker dapat diberikan secara peroral atau secara parenteral. Dengan adanya obat anti kanker diharapkan memiliki toksisitas selektif, artinya hanya menghancurkan sel kanker tanpa harus merusak jaringan normal di sekitarnya. Sel kanker. Telah disebutkan bahwa sel kanker aktif membelah sehingga senantiasa berada pada siklus sel. Secara umum, berdasarkan cara kerjanya, kemoterapi dapat dibagi ke dalam kemoterapi yang spesifik terhadap siklus sel dan yang tidak spesifik terhadap siklus sel. Sel dapat dikelompokkan berdasarkan fase keaktifannya dalam membelah sel. Sel yang dalam fase aktif membelah dikatakan sedang masuk dalam fase siklus sel. Adapun dalam siklus sel sendiri memiliki atau dibagi ke dalam beberapa fase. Fase G1, S, G2, dan M. Fase interfase terdiri dari G1, S, dan G2, dan fase mitosis yang terbagi lagi menjadi profase, protofase, metafase, anafase, dan telofase. Lanjut, fase G1 pada interfase meliputi proses pertumbuhan sel beserta organel. Volume sitoplasma menjadi bertambah disertai dengan pertambahan organel sel. Fase ini adalah persiapan untuk mitosis. Kemudian, pada fase S terjadi replikasi atau sintesis DNA baru. Setelah fase S masuk ke G2, di mana sel kembali bertumbuh. Apabila sudah siap, sel kemudian berhenti tumbuh dan akan menjalani pembelahan atau mitosis. Baik, itulah tadi penjelasan singkat tentang sel kanker. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.